Kalau saya mengikuti napak tilas Syekh Subakir itu selesainya memang di Tidar. Tapi kalau di napak tilas Syekh Subakir kan sudah terjadi pertemuan antara Syekh Subakir dengan para guru besar Nusantara, termasuk guru besar Nusantara dari laut. Sedangkan kalau saya sendiri yang coba mengikuti napak tilas itu tidak, ya karena saya sobat awam, siapa sih saya, siapa sih Mas Genta, yang kita benar-benar yang ya levelnya masih embek lah. Ternyata memang untuk bertemu dengan guru besar Nusantara Laut itu juga tidak sesimpel itu. Jadi saya tetap harus melanjutkan Kota Gede. Kenapa Kota Gede? Karena berarti saya menapak tilas yang untuk saya sebagainya selesai nih. Berarti saya tetap harus berkunjung sowan ke tempat yang mendekati tempatnya guru besar Nusantara Laut lah misalnya. Jadi saya harus meniru dong, orang-orang harus kembali menapak tilas siapa sih sosok-sosok yang pernah bertemu. Akhirnya saya memutuskan, oh iya ada sosok beliau Panembahan Senopati yang akhirnya membuat saya ya udah sebelum saya ke sana saya juga ziarah dulu lah. Harapan saya dengan saya ziarah silaturahim, mendoakan, ada sedikit kalau dibilang restu, kata-katanya kurang tepat. Kalau restu misalnya kayak ikut membantu lah. Saya mendoakan, siapa tahu saya mendapatkan syafaat waktu nanti saya prosesi ke titik akhir, yaitu ke tempat guru besar Nusantara Laut, sedikit membantu. Oke teman-teman semuanya, setelah kemarin kita sempat jalan-jalan dari kota Salatiga menuju kota Magelang, sekarang kita kembali lagi ke kota Yogyakarta. Mungkin kalau kalian sekilas lihat kita sekarang sudah berada di mana, harusnya udah tahu lah ya Mas udah. Kota Gede, makam Raja-Raja Tua Kota Gede. Depannya ini masjid, terus ya memang suasananya ternyata meskipun masih hari Minggu, saya pikir sepi, dan hari Minggu sore masih ramai ya. Jadi ramai, kita lama nunggu. Nanti kalau beberapa ada bocor-bocor video, ya memang realitanya lagi banyak orang yang lagi berwisata religi di sini. Ya. Dan pada hari ini sebenarnya apa yang akan kita lakukan Mas di sini? Balik lagi dong, kayak dulu kan reka ulang saya, jadi ngulang aja, nanti mungkin diwakilkan dengan video di Mas Genta. Dadah di maaf suaranya agak kencang di suaranya saya belepotan. Videonya Mas Genta nanti prosesnya seperti apa. Beberapa mungkin di skip, yang nggak boleh ditampilkan, nggak boleh karena juga terkait estetika di sini kan. Ada yang beberapa yang nggak boleh ditampilkan. Sama yang di daerah ini ya Mas, makamnya itu ya, makamnya memang kamera nggak boleh masuk lah. Sementara sampai detik ini makam sepertinya nggak boleh masuk. Mungkin akan nanti digambarkan oleh Mas Ernest. Ya. Di ilustrasi kita, karena Mas Ernest ikut juga ke dalam, jadi setidaknya bukan menebak-nebak, tapi Mas Ernest habis ngeliat gitu aja sih. Udah banyak yang keluar masuk, takutnya tadi ditutup kelihatan buka, akhirnya buka sendiri. Estetik gitu, wah ternyata pas buka ya wis bleteng aja. Nah itulah maksudnya, ya wis itulah daripada nanti ini, ya wis jalan aja. Ini kita berarti mau mandi dulu. Masker pun di sini. Pakai lah, karena banyak orang, kita mencegah ini kita pakai masker. Dapatnya nggak kedengeran? Kita coba tes, dengeran nggak? Kedengeran. Oke.
Yuk, masuk aja yuk. Yuk. Berjalan aja ya. Nyun sewu, amit. Jadi kalau teman-teman lihat tadi kan satu Gapura 1, Padurekso, ini Gapura Padurekso 2. Ini bangsal Dudo. Sebenarnya ini diperuntukkan untuk laki-laki nunggu. Cuma sekarang untuk jualan KOD. FYI teman-teman, Mas Gadu itu dulunya juga seorang auditan juga. Jadi ya, enggak. tahu lah. Pak, sehat Pak. Ini bangsal keduanya kita. Dan teman-teman lihat kan banyak pengunjung yang datang. Memang lagi rame. Ini kita langsung ke sendangnya apa? Nah, habis ini langsung ke sendangnya aja. Cuma kita jelasin dari sini, dari jauh aja lah, biar nggak ini. Yang sebelah ini tempat ganti baju kostum untuk laki-laki, sana perempuan. situ perempuan. Terus sana itu ada bangsal pengapit ler atau utara, itu untuk antrian perempuan mau masuk. Sini untuk antrian laki-laki. Ya kan alurnya gini, habis ganti baju antri, masuk. Karena kan biar nggak rame di dalam, mengurangi kekusukan kalau rame-rame. Terus prosesinya nanti kita dari sini kita mau mandi dulu ke Sendang Seliran, habis itu Mas Genta ganti baju di sini, baru nanti masuk. Jadi tanpa kata-kata langsung ikutin aja ya, karena rame banget. Takutnya mengganggu yang lain. Itu aja. Yuk, Ya, kita ke sendangnya berarti ya. Yuk. FYI aja yang teman-teman, saya beberapa kali datang ke sini Kota Gede dan belum pernah masuk sama sekali. nah ini dulu berarti nggak siarah dalam? Enggak, cuma turun ke bawah tok. Oh ya, nanti tambahin. Nanti ini masuk komplek Sendang Seliran untuk mandi. Nanti lihat apa aja, kameranya jelaskan detailnya. Sebelum, saran saya sebelum mandi kalau mau ditanyain, tanyain. Kalau nggak ada langsung proses itu aja. Ya. Wis. Ya. Nah ini teman-teman kalau lihat yang depan Gapura itu langsung ternyata malah justru Sendang Putri. Dari jauh sana itu kelihatan Sendang Kakung. Jadi Mas Genta nanti mandinya di sana, bukan di sini. Kalau mandi di sini nanti ada yang teriak. Tapi kalau nanti mau ngambil detailnya, coba nanti kalau nggak ada orang ngambil detailnya. Izin lah. Kalau ada mbak-mbak katibu habis masuk tanya ada orang nggak, mungkin bisa ngelihat hanya detail. Coba kalau Mas Genta mandinya di sana. Ya. Yuk. Yuk. Tapi Mas Gado, apakah memang dulu di sini juga buat tempat pemandian raja-raja juga? Iya, Seperti Taman Sari, terus. Iya, pemandian raja-raja terutama untuk mau ziarah. Jadi kalau ngomong Seliran itu kan sebenarnya Sendang Seliran itu yang bangun Panembahan Senopati. Apakah Panembahan Senopati kan raja-rajanya, tapi kan ada pemanahan orang tuanya segala macam, mana ada makamnya di sini. Jadi dia bangun di sini untuk ibaratnya membersihkan dulu sebelum ziarah. Inilah. Nah ini sepi nih. Ziarah kubur ini sepi nih. Nah ini kolamnya. Sumbernya ya? Sumbernya. Kalau mau teman-teman lihat ini ya sumbernya. Nanti yang lanjut ke Sendang Kakung. Jadi kalau ngelihat matanya, aku bingung memposisikan kameranya aku harus di mana soalnya. Konon ya teman-teman, di sumber mata air ini ada ya sebuah hewan yang mungkin disakralkan juga. Dulunya sih bentuknya seperti bulus ya Mas. Bulus. Nanti ada makamnya di atas itu Ya, nanti. bulusnya udah meninggal. Sekarang cuma yang disakralkan tinggal yang itu bule ada Lele. dua. Ini ada dua. Albino. Lele albino. Ini juga saya baru pertama kali lihat, karena dari dulu kan cuma diceritain lele putih, tapi karena memang waktu itu malam nggak bisa ngeliat apa-apa. Ini kebetulan bisa lihat. Sebetulnya kalau idealnya kalau prosesi di sini tetap malam. Kalau malam dipercaya buat yang cocok dan berjodoh itu nanti ada wujud kerangka lele. Kerangka apa tengkorak apa? Iya. Lele mung balungan tok. Nah, itu berarti ibaratnya pertanda baik lah, intinya itu kayak bukti pertanda baik itu. Makanya idealnya memang malam. Siang-siang kok yo aneh tiba-tiba muncul malam. Di kuping sama lelenya. Putihnya kuping. Ada antri dengerin. Di sini sumbernya. Kalau melihat posisinya
sedikit ya tambahin. Iya. Kalau ini sumbernya kelihatan dari posisi, kalau teman-teman lihat sana itu area pemakaman. Jadi memang sumbernya itu kalau ini kemungkinan besar dari bawah makam-makam. Kalau ditarik lurus ini soalnya makam Panembahan Senopati, habis komplek depan masuk. Kalau yang Putri itu dari pohon beringin sini. Sumbernya beda sumber. Tapi ya Mas, sekilas ini kan aku kan memang sebatas memang sangat-sangat minim pengetahuan tentang Jogja kayak gitu. Sebenarnya makam di situ isinya ada siapa aja Mas? Kerabat. Jadi kalau kita ngurut ini ya. Nanti kalau memungkinkan saya tampilkan denahnya, denah susunan makam. Kalau bicara berarti bicara orang tua Panembahan Senopati. Terus ada orang tua angkat, berarti ada makam Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Itu dipindahkan, sempat ada prosesi dipindahkan ke situ. Tadi nanti ada makam kecil dalam kita ngelihat. Terus setelah dari sisi orang tua, makam Panembahan Senopati dan pengiringnya, terus keturunannya, jadi anaknya dan istri segala macam itu habis itu selesai. Jadi kalau bicara itu ngomongnya berapa 3 generasi berarti ya. Saat bapaknya, seangkatan Panembahan Senopati dan anaknya. Karena nanti kalau sudah cucunya Sultan Agung itu sudah nggak ada orang bukanya. Kalau udah Sultan Agung itu larinya di Imogiri. Oh, berarti raja-raja Jogja itu juga di Imogiri sana juga. Jadi kalau sudah sini berarti raja sebelum Jogja Solo lah gitu loh. Jadi tapi Sultan Agung kan juga sebelum Jogja Solo tapi sudah di Imogiri. Jadi batasannya itu nanti kita lihat tampilannya di denah. Ada biar enak ngurutnya, nggak pusing kalau ngomong. Karena jumlahnya banyak, nanti kebagi juga yang atas itu siapa. Karena nanti kalau ngelihat ke dalam lah, kalau belum lihat ke dalam bingung. Susunannya itu ada kelihatan ketinggian kontur. Jadi kayak posisi Panembahan Senopati itu tingginya seberapa, nanti itu kenapa filosofi itu ya keturunan, dari garis keturunan kelihatan. Sambil jalan mungkin ya Mas, ini kan ada satu objek yang pengen saya tanyakan juga. Karena dari Alah, dulu sumur saya paling. nggak tahu jawabannya apa, sumurnya itu sih. Ya wes, Jadi sambil jalan. Oh ini juga masih. Ini kalau mau ngelihat ritual juga ya di sini. Ini pohon kenongo. Wih, mumbul ya. Wah. Nah ini, dulu saya sih di sini Mas Gado. Sumur. Jadi kalau ini bagusnya nanti sebetulnya habis mandi. Kalau Muslim itu wudhunya di sini, baru masuk. Jadi kalau konon katanya ini dulu sumbernya dari tumbaknya Sunan Kalijogo dicabut. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, Sunan Kalijogo itu salah satu yang bimbing Joko Tingkir, juga salah satu ya sedikit penasihat spiritual Panembahan Senopati saat berurusan dengan selatan. Jadi ya tuk gaduk nyambung itu aja. Jadi kalau karena kita itu Mas Gentet pasti susah nyela saya. Benar. enggak tak sekilas. Jadi kalau ini kan kita reka ulang. Lungguh toh Mas kok rasanya? Reka ulang. Jadi reka ulang saya dulu ke sini kebetulan sudah transisi berganti malam, tapi saya dapat izin, jadi bukan mengikuti jalur wisata. Saya sempat sholat dulu maghrib, terus mandi di sini, terus rapopo, los, santai, terus wudhu di sini baru ke sana. Nanti kita lihat tempat mandinya di situ. Jadi reka ulang. Jadi kalau reka ulang itu bahkan saya juga, aduh kok kudu ke sini jam segitu, enggak apa ya? Kalau menggambarkan kenapa sih ke sini, kok kenapa urutannya ke sini, nanti kejawab waktu di terakhir oh ternyata urusannya ini toh gitu loh. Tadi mau ditanya apa? Aku lali. Oh enggak, sebenarnya aku cuma penasaran aja Mas, kayak ya kita berbicara tentang raja-raja atau mungkin kayak leluhur yang ada di Jawa, terutama di Jogja itu kan misalkan identik dengan yang ada di sana juga. Apakah ya itu ada hubungannya? Iya. Semua masing-masing personilnya mungkin. Ya kalau ngomong masing-masing Di sana personil, maksudnya di selatan itu. kalau masing-masing personilnya ya enggak juga. Tapi kalau urusan sama tahta raja ya masih hubungannya sama selatan lah. Jadi filosofi itu umum lah filosofinya. Kalau filosofi sebuah kerajaan itu akan ada support dari sisi gunung dan dewa laut, diapit 2 sungai biasanya. Jadi biasanya ini kerajaan itu
Jangan gunung, laut, pasti diapit 2 sungai. Itu prinsip itu ada filosofinya nanti, ada filosofinya sendiri. Kalau bicara apakah semua itu kan berarti Mas Genta bicara dan kerabat-kerabatnya ya enggak Thomas, enggak segitu. Ibaratnya opo ya sekarang yang garis itu masih bahkan malah nggak kenal. Kok jangan kan garis sana garis turun nih sering banyak yang nggak hafal kok, bamu sopo? Gitu. Ya itu ya kritik sosial buat yang memang ada jalur dari Mataram waktunya nguri-nguri, yang nguri-nguri lah. Minimal bukan hal metafisikanya atau apa, tahu sejarah leluhurnya, itu aja. Tapi ini Mas, maksudnya kalau untuk kebanyakan orang yang datang ke sini, misalnya untuk tujuan yang spiritual, biasanya untuk apa sih Mas? Hanya sekedar mendoakan atau memang? Kalau balik-balik ke niat, kalau ngalap berkah pasti ada Mas, yang niatnya ngalap berkah apa macam-macam, berbagai niat itu banyak. Mestinya awalnya ya terlihat ziarah, tapi ya ada umum lah kayak gitu. Bahkan ada yang kesana nggak sampai kesana, hanya di sini sendiri ada di sini tuh nggak sampai masuk ada. Jadi tapi kan ini komplek Raja-Raja Mas. Maksudnya komplek, apakah tidak salah untuk meminta yang aneh-aneh di sebuah komplek yang seperti ini? Salahnya di mana? Aku bingung malah. Salahnya di mana? Nggak apa-apa. Salahnya di mana? Ya, ibaratnya kayak minta apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu kan bentuk bentuk kekerdilan pengertian manusia dalam suatu tempat yang sepuh dan tua dan sakral. Misal nih, karena dia melihat, ini yang bangun kompleks sini Seliran Panembahan Suropati. Misal ini yang airnya dulu dari Tombak Sunan Kalijogo. Yang harusnya konteksnya dia vertikal, dia akhirnya meminta-minta ke yang nggak jelas. Ya nggak apa-apa, maksudnya balik ke nggak apa-apa dalam artian saya membolehkan, bukan, maksudnya itu balik ke pribadi masing-masing gitu loh maksudnya. Jadi kalau ditanya akhirnya membuat konteks tempat ini negatif, ya itu jeleknya. Akhirnya memang makna yang di luar kesannya, kok minta ke sumur, padahal harusnya enggak, urutannya itu mandi, wudhu, ziarah. Ziarah ya apa? Mendoakan yang meninggal. Sudah, itu filosofi secara yang betul. Nanti kalau ada manusia yang akhirnya belok niatnya macam-macam, misal nggak ziarah terus minta-minta, even ke makam pun minta, yang paling kemanusiaan ya. Tapi sejauh ini image tempat ini masih bagus. Masih oke lah. Kan biasanya niatnya kan dipendem-pendem orang. Kelihatannya ziarah tapi ngapain. Jangankan sumur, ada nanti yang patung yang bulu sepuhnya itu dimintain apa, ya itu balik ke masing-masing. Saya nggak bisa. Tapi ini Mas, mumpung kita masih ada di sisi kolam, membahas tentang ini tadi, tentang kematian seekor bulu. Biasanya kan kalau apa ya, Jogja itu kan penuh filosofi ya. Jadi kalau beringin kebakar tiba-tiba ada apa? Ini nggak bisa, saya bukan ahli menjabarkan, cuma saya ngerti clue. Jadi kalau ada sebuah, kan kadang-kadang Tuhan dan semesta memberikan firasat itu kan dalam bentuk yang aneh-aneh. Kalau di sebuah kota besar ada pohon beringin jatuh, dari sisi logik ada, cuma biasanya memang ada pertanda, dikasih apa pertanda. Lah kalau buat teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa ngecek, nanti cek di video ini atau di Google kan ada nih tahun matinya Bulus 1987. Nah setelah itu ada peristiwa apa ya, peristiwa itu bisa 1 tahun 2 tahun atau 1 bulan 2 bulan, tapi biasanya lebih 2 bulan itu ada peristiwa apa yang besar terjadi di Jogja. Itu biasanya itu ada bentuk firasat memaknainya seperti itu, tapi balik lagi ke personal lah. Kalau saya ya nggak tahu, kalau saya lihatnya wis tuwek banget, wis 100 tahun lebih toh umurnya, ya mungkin waktu usianya Bulus meninggal. Kiri ini saya ngomong. Tapi kan biasanya kan uniknya kita sebagai orang-orang Jawa atau orang Jogja, biasanya kan firasat itu kan menjadi sebuah misteri, excitement sendiri gitu. Jadi kalau memang bisa ngoncai bisa, jadi memang alam dan Tuhan dan semesta akan memberikan bentuk bisikan atau wangsit itu ya harus kita peka. Ini pekanya kita mengoncei sebuah arti peristiwa itu yang penting. Jangan sampai salah, jangan sampai mengkultuskan sebuah peristiwa itu. Kan biasanya makna itu kan cenderung ke pribadi masing-masing. Mesti dikasih firasat ini. Itu buat masing-masing pribadi memaknainya. Tuh kalau saya kiri banget soalnya. Mas Genta mau mandi, ada orang mandi, kita tungguin ya. Sementara mau ditanya lagi nggak? Ya, sementara itu dulu sih tentang ini kan tentang yang komplek pemandian, nanti mungkin lebih detailnya tentang
silsilah yang ada di atas sana, cerita-cerita yang dari yang ada di atas sana mungkin lebih enaknya kalau kita udah tahu maksudnya kan. Kalau saya kan sempat tahu masih abu-abu nih, masih ya, jadi gini menerka-nerka gitu. Jadi gini maksudnya nanti Mas Genta masuk, kan nggak boleh nih direkam sama video, Mas Genta bisa melihat. Harapan saya dari situ Mas Genta tanya misal, Mas, sing kiwo ini tadi kok bentuknya aneh. Karena nanti mau nggak mau bentuk makamnya ada perbedaan. Ya saya kasih clue aja nanti biar nggak kayak dalam ada yang bentuknya pada marmer, kenapa ada yang enggak, ada ukiran. Jadi ada yang enggak, kasarnya itu kan Mas Genta bisa bedain. Terus kenapa kok ini ada yang trapnya lebih tinggi, yang kenapa kok ya jadi bocoran dan spolier. Kenapa ada yang lebih tinggi, ada yang enggak, kenapa nah itulah pokoknya nanti Mas Genta ngeliat, nanti biar Mas Genta tanya. Nggak seru kalau sekarang ini sudah merupakan kunjungan pertama saya untuk memasuki area itu, jadi lebih update-nya nantilah ya, mungkin setelah di sini kita mandi terus basuh muka di sini baru masuk. Mandi, saya juga mandi kok, mandi. Semua yang masuk ya mandi, kita dari luar lah, kita bersihkan diri dulu biar tadi habis nongkrong ngopi terus misal Mas Genta ngeliat Instagram seperti apa, takutnya biar refresh, tercuci segala macam ya sini, terus itu wudhu selesai, kita ganti baju jalan. Mungkin setelah dari dalam kita tahu maksudnya alasan waktu itu Mas Gaduh menyempatkan datang ke sini, mendapatkan cerita apa atau mendapatkan petunjuk apa nanti ya mungkin lebih nanya kalau itu udah melakoninya sendiri. Terus oke, kita siap-siap dulu ya teman-teman. Siap-siap. Ini sudah mau selesai, takutnya ada orang mandi, mumpung sepi. Nanti ini sepi ya wis itu aja. Ya, wis. Lanjut lagi nanti teman-teman setelah habis dari prosesi mandi. Nanti, oh itu udah selesai, kita langsung jalan ke situ Mas. Ya. Ini udah selesai langsung kita jalan. Si orangnya belum ini ya. Udah selesai ya? Udah kita lihat langsung satu lagi deh. Sudah. Ini tempatnya nanti Mas Genta. Sekalian saya mau bisikin ininya, prosesinya. Ini tempat Mas Genta mandi. Masuk aja enggak apa-apa. Masuk aja enggak apa-apa. Nah, ini nanti tempat Mas Genta mandi di sini. Semua prosesinya mandi. Bugil. Wah, ditunggu lele. Oh iya, dari tunggu lele. Wih, mantep loh Mas Genta, ditungguin loh. Wedok apa lanang lele nih? Wedok ini mesti nggak jadi. Mas Genta mandi ditunggu lele. Nanti kalau kita boleh candid Mas Genta mandi nggak pakai baju, kita ambil videonya. Ini prosesinya ada sesuatu nanti disensor. Ini nih kan nggak di sini. Tadi kan kulon, berarti nanti ngadep. Oke teman-teman, ini persiapan habis ini Mas Genta mau mandi, jadi mohon maaf kameranya minggir dulu. Wis itu. Saya juga mau mandi, cuma nanti Mas Genta kalau boleh tak ambil lucu kali ya, di story. Wis itu aja. Yuk. Di Sendang Seliran, di mana di situ saya harus mandi dulu sebelum masuk ke makam. Apa ya? Ya mungkin pengalamannya kayak bagaimana merasakan sensasinya mandi, tapi ada yang menyaksikan. Menyaksikannya bukan manusia ya, lele. Bukan gaib juga. Ini adalah 3 ekor lele. 3 ekor lele panjangnya segini lah. 2 warnanya putih, 1 warnanya hitam. Karena memang di Sendang Seliran itu kan tipikal tempat pemandiannya kan bukan yang model pancuran, jadi harus ngambil ini. Jadi ketika kamu ke bawah sini, nah lelenya tuh kayak nggak suka loh, bukan nggak suka, maksudnya ganteng banget dan ya. Ini sudah sepi, kita mau masuk. Sampai ketemu lagi ya teman-teman, kita mau masuk dulu, mau ziarah dulu, kameranya sampai sini. Ya. Ziarah ke dalam mungkin cukup takjub karena jujur saja ini baru pertama kali saya. Kan udah pernah dulu di channel sebelumnya kan pernah ada bahas makam Kota Gede. Di channel lama saya nggak masuk. Oke.
Oke, cuma di bawahnya tol. Yang sampai masuk itu baru di jalan ini. Oke, luar biasa Jalan Umum Nusantara. Oke, pengalaman dalamnya masuk takjub kan di luar semuanya lah ceritain. Setelah masuk ya cukup takjub teman-teman. Saya kira tuh di balik pintu itu hanya ada 1, 2, 3 atau makam. Tapi ternyata ada sangat-sangat banyak sekali makam yang mungkin mirisnya saya tidak tahu itu makam siapa aja kan sungguh miris teman-teman sebagai orang lama di Jogja nggak pernah baca sejarah kan nggak tahu itu siapa. Ya seenggaknya tahu lah 1, 2, 3, 4, 5 tapi saya tidak tahu itu. Dan yang saya rasakan jujur ya ini teman-teman kayak lagi-lagi adalah perasaan bersalah. Maksudnya perasaan bersalah tuh bukan karena saya habis melakukan kesalahan apa terus datang situ terus merasa nggak enak, enggak, tapi kayak saya tuh seperti melewati sebuah sesi di mana itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan rangkaian perjalanan, tapi kayak saya tuh bisa loh datang ke makam Kota Gede, saya sempatkan datang, tapi kok saya nggak pernah bisa menyempatkan datang untuk berziarah mungkin ke kerabat saya, saudara-saudara saya udah nggak ada, kakek nenek atau siapa itu. Mirisnya jadi kayak saya datang ke situ tuh kayak ada perasaan hampa, kayak harusnya saya mendoakan mereka dulu sebelum saya akhirnya datang ke makam ini untuk mendoakan yang ada di sana kayak gitu. Ya, alhamdulillah berarti Mas Genta mendapatkan esensi bahwa memang selainnya kita itu selalu mendoakan ahli kubur kita dan leluhur kita. Ya baguslah. Malah itu yang harusnya memang bagus daripada kita mendapatkan fenomena penampakan energi ya. Filosofi ziarahnya itu mendoakan dan mengingat kita nanti pasti bakal meninggal juga, itu kan bagus. Oke, itu sekilas tentang pengalaman Mas Genta melakukan prosesi sebelum ziarah dan ziarah. Karena memang tidak banyak yang bisa diceritakan di proses ziarah. Kalau ada pertanyaan, monggo Mas Genta ditanyakan. Sepengetahuan saya ya, juga keterbatasan karena ini terkait dengan lokasi, tempat, sejarah dan sebagainya. Kalau pertanyaan saya pribadi mungkin ini Mas, kayak apa ya, kita masuk ke area makam itu kan sangat banyak makam-makam yang ada di sana, dan kenapa kita saat itu berhentinya ada di titik itu, titik yang yang paling banyak bumbunya. Biar teman-teman nggak bingung sembari melihat ilustrasinya dari Mas Ernest, mungkin di sini saya tampilkan denah makam yang berada di dalam ya, bukan yang di pekarangan luarnya ya, di dalam teman-teman bisa ngelihat. Jadi kita teman lihat kita duduknya itu di depan lokasi Ki Pamanan. Di situ kita duduk. Ya, kalau Mas Genta tanya itu Ki Pamanan, ayahnya Panembahan Senopati. Jadi kalau di denah berarti di bawahnya dikit atau di sampingnya itu makam Panembahan Senopati ya. Intinya sih kita mendoakan beliau ya. Sekalian sih ada ayahnya, terus Panembahan Senopati ya, berarti kan Kepemanahan Panembahan Senopati sekalian itu keluarga besarnya lah sekalian semua emang itu lokasinya. Habis itu kita kan ke tempat kedua, ke belakang. Jadi kalau teman-teman kan lihat di peta itu ada yang di tengah, di atas sendiri, yaitu ya Gengnis itu istrinya Pemanahan, penasihat spiritualnya, sama yang penting itu makam kecil itu adalah makam Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Teman-teman konon atau emang makam? Memang makam kecil. Jadi memang agak membingungkan kalau teman-teman lihat literasi, memang ada 2 makam, yang satu di suatu tempat, yang satu lagi di situ. Konon katanya dulu ada prosesi saat Panembahan Senopati sudah jadi raja, ada karena mau nggak mau Sultan Hadiwijaya itu juga dianggap sebagai bapak angkat, walaupun pernah ada versi bahwa Tanah Jawi yang berselisih dan sebagainya, itu bapak angkat, dia tetap menghormati dan sempat melakukan proses kayak mengambil ngubur ulang gitu lah. Benar tidaknya itu ya cerita yang beredar seperti itu. Silakan teman-teman, memang ya lihat teman-teman yang ziarah ke makam Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya memang ada 2 saat ini. Satu di situ, ada satu di mana? Seragen atau di mana? Di tengah hutan loh ya. Di tengah hutan ada makamnya Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Itu kalau terkait lokasi. Kalau paling gampang biar nggak debat-debat, teman lihat di denahnya ini ada lokasi. Karena kalau orang ziarah situ macam-macam ya, kayak kemarin Mas Bibi sempat mampir ke makam Ki Ageng Mangir lah. Menurut garis turun leluhurnya lah Mas ya. Itu saja sih kalau saya bisa sampaikan, ceritakan. Benar salahnya monggo nanti yang salah silakan komentar. Karena memang di dalam tuh
tidak diperbolehkan dokumentasi teman-teman, jadi kita seenggaknya bisa sedikit menceritakan dan mewakili buat teman-teman yang belum pernah masuk ke sana, jadi sedikit tahu lah di dalam itu sebenarnya ada siapa, jangan kayak saya di dalam ada siapa nggak tahu siapa. Tapi sebenarnya tujuan kita datang ke makam kota gitu kan memang tujuan basicnya memang mendoakan yang ada di sana dan tidak mengharap apa-apa juga, tapi kan mau gimana pun juga Kota Gede menjadi salah satu titik destinasi dari rangkaian perjalanan yang dulunya sempat dirimu lakukan itu. Sebenarnya kenapa Mas kok berhentinya di Kota Gede bukan di titik lainnya kayak gitu? Jadi kalau ini saya mengulang sedikit lagi kan, kalau saya berusaha untuk kan topik besarnya berarti kan kita membahas tentang GBN ya, Guru Besar Nusantara. Yang prosesnya saya mengikuti Napatilas saya Subakir, yang bagi saya itu menurutnya aman. Saya ulangi lagi nih, saya harus tegaskan. Dan untuk saya Subakir sendiri prosesinya itu selesainya memang di Tidar. Tapi waktu itu saya Subakir kan memang sudah bertemu dengan beliau-beliau guru besar dan guru besar yang Nusantara yang lain di situ. Rundingan selesai. Lah pas saya ke Tidar kemarin kan tidak seperti saya Subakir siapa saya gitu loh. Itu pun saya tahu dari teman saya harus berhenti ke Tugu. Oh, Mas Kaido ambil di situ karena sudah ditunggu di situ adalah tangan kanan dari Guru Besar Nusantara bagian laut. Intinya ya, saya dapat dari teman saya mengatakan bahwa oke, sudah. Intinya sudah bukan diizinkan, misalnya sudah mendapat restu, atau kalau restu terlalu berat lah. Monggo kalau mau nguri-nguri cerita Guru Besar Nusantara silakan. Sebelum berangkat ke Bali sudah dibolehkan atau apapun lah istilahnya. Cuma alangkah tidak etisnya kalau saya nggak silaturahim ke laut, Guru Besar Nusantara bagian laut gitu loh maksud saya. Walaupun segitu udah cukup, enggak lah. Saya sebagai manusia harusnya akhirnya melihat oke, saya sebagai selesai, berarti secara manusia yang lain siapa sih yang pernah berkunjung atau bertemu atau bahkan mungkin berkomunikasi dengan Guru Besar Nusantara Laut? Ya salah satunya Panembahan Senopati. Makanya saya sebelum ke sana oke lah, saya sowan dulu ziarah. Harapan saya sekali lagi dengan saya mendoakan yang baik, tawasul yang baik, harapan saya nanti adalah hal-hal yang baik mengiringi saya untuk membantu kelancaran saat saya ke Guru Besar Nusantara Bayi Laut. Itu cuma itu aja maksudnya, tidak kurang tidak lebih. Tapi apa ya Mas, maksudnya kan ya mau gimana pun juga dengan mampir ke kota gitu kan berarti kan semakin sedikit menegaskan bahwasannya memang raja-raja atau leluhur zaman dulu terutama yang ada di daerah Jogja memang punya koneksi khusus dengan yang ada di selatan. Itu bisa diamini atau tidak? Diamini lah. Jadi kalau konon katanya, jawabnya konon katanya yang cerita yang sudah turun-temurun beredar memang waktu itu Panembahan Senopati kan melakukan topongeli ya. Topongeli itu ngikutin aliran air Kaliopak menuju ke pantai selatan lah bicaranya ya kan, bermuaranya di sana, terus akhirnya melakukan topo yang akhirnya membuat suasana air laut itu berkecamuk segala macam. Akhirnya muncullah penguasa atau Guru Besar Laut itu hadir. Di situ terjadi bentuk komunikasi yang akhirnya terjadi juga bentuk yang prosesnya yang teman-teman bisa lihat di namanya Watu Gilang, istilah Watu Cinta, tempat titik bertemunya. Memang kalau itu memang benar tempat titik bertemunya. Akhirnya terjadi proses di mana kita akan ada proses perjanjian lah setidaknya bahwa nanti beliau akan disupport, dibantu masalah pemerintahan Kerajaan Mataram, tapi nanti anak turunnya yang menjadi raja juga akan menjadi suami dari Guru Besar Nusantara atau bisa bilang penguasa laut selatan itulah. Itu terus ada syarat dari Panembahan Senopati, boleh, tapi dengan syarat tidak ada keturunan. Itu jadi kalau sementara jawabnya itu aja kalian biar nggak melebar kita. Tapi kalau nanti mau misal kita mau Napatilas tempat titik mana saja sih tempat pertemuannya, kita khusus ya misal tokohnya Panembahan Senopati sama yang dari laut itu segala macam, mau titik mana aja ya kita khusus mau Napatilas boleh, tapi bocoran yang ditiru dong nanti. Tidak maksudnya boleh, itu banyak titik-titiknya, itu bagus juga untuk apa sih, kadang-kadang prosesinya nggak di laut, ada yang prosesinya di mana dan di mana, itu banyak. Jadi sepanjang
bahkan ada yang sampai ujung segala macam. Itu sih. Ya, mungkin kalau aku definisikan kayak gini sih Mas, kayak berarti sekilas perjalanan ke kota gede itu berarti nggak meminta restu bahwa ini loh anak cucumu masih mau ngeri-ngeri satu cerita, mau nggak kalian yang Ya buat gitulah. seni Secara gitu awam sekali gitulah, walaupun artinya harfiah nggak itu salah awam saya itulah. Ya tetap aja kita sopo atau ya, maksudnya gampangnya gitu. Iya gampangnya seperti itulah, gampang mudahnya diartikan seperti itu karena ya saya ngerasa saya siapa. Saya juga tetap aja udah kayak gitu tinggal nunggu teman saya ngasih tahu. Oh ini loh do, ini do saya juga. Aduh, karena itu nonstop kalau saya nonstop, kalau kita kan sempat rehat, tidur, makan di rumah Mas Genta segala macam gitu kan, itu kan masih ini. Ya kita manusia lah, manusia biasa. Kita hanya mengikuti reka-reka ulang yang kerja. Ya, gimana lagi kita sudah selesai Mas Genta. Mohon maaf, sudah selesai dari Kota Gede dan sebentar lagi Mas Genta ada sesi khusus buat Mas Genta. Sesi mana ya apa? Ya di sini sudah ditunggu tadi. Itu aja Mas Genta. Kita dari Kota Gede dan selanjutnya mau ke Salah satu tempat favorit yang mungkin beberapa kali saya kunjungi juga, tepatnya di daerah selatan, tapi ya entah ya mungkin apakah ceritanya akan menjadi sama lagi atau akan menjadi berbeda lagi ya nggak tahu juga. ya kita lihat aja. Sesi malam habis ini kita langsung lanjut ke Paradiso. Itu aja. Tunggu selalu dan ikuti terus perjalanan Bumi Nusantara teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya.